Apa yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita bersyukur? Ya, bersyukur, korban syukur yang kita bawa namanya saja korban. Korban itu tidak enak. Ada darah yang tercurah, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Nah, Tuhan berkata, kita ini sekarang sudah dituntut, tidak dituntut lagi membawa korban kambing, domba, ya, lembu sapi, tetapi yang Tuhan minta dari kita adalah Ibrani pasal yang ke-13, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ayat 16, dan janganlah kamu lupa untuk berbuat baik dengan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara, firman ini berkata Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15, sebab itu marilah kita oleh Dia. Dia di sini menunjuk kepada Kristus, ya, yang sudah memperdamaikan kita dengan Allah, ya, yang sudah memperdamaikan kita lewat pengorbanannya. Dia menjadi korban yang diserahkan, saudara, darah yang tercurah untuk menggantikan korban yang sesungguhnya. Biasanya kita tahu bersama dalam kisah bangsa Israel, mereka harus membawa korban, yaitu anak lembu jantan, ya, untuk dipersembahkan darahnya tercurah sebagai penghapus dosa. Mengapa Kristus harus datang dan mati bagi setiap kita untuk memperdamaikan kita dengan Allah? Karena ya tidak ada lagi darah lembu, sapi, domba yang bisa menghapus dosa manusia bangsa Israel yang sudah begitu bejat di hadapan Tuhan. Karena itulah Allah sendiri di dalam rupa manusia Yesus Kristus, Dia datang ke dalam dunia. Mengapa Yesus harus mati? Mungkin ada banyak pertanyaan, orang berkata, mengapa Dia harus mati? Dia harus mati untuk menggantikan korban. Darah yang sudah tidak lagi sanggup dibayar oleh darah lembu, sapi, domba, kambing, apapun. Karena dosa manusia sudah terlalu kotor. Dia harus datang mati, disalibkan, menyerahkan dirinya sebagai korban yang berkenan kepada Allah untuk penghapus dosa kita, sehingga tabir itu terbelah, kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ayat ini berkata, sebab itu saudara, marilah kita oleh Kristus, oleh korbannya, pendamaiannya, kematiannya di atas kayu salib, senantiasa mempersembahkan syukur kepada Allah, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, mempersembahkan korban syukur. Tuhan sudah tidak tertarik lagi dengan korban-korban darah, korban anak lembu, sapi. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu korban syukur. Ayat ini berkata, sebab itu, ya, persembahkanlah, marilah kita senantiasa mempersembahkan syukur, ya, mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan ketika kita bersyukur? Ya, bersyukur, korban syukur yang kita bawa namanya saja korban. Korban itu tidak enak. Ada darah yang tercurah, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Nah, Tuhan berkata, kita ini sekarang sudah dituntut, tidak dituntut lagi membawa korban kambing, domba, ya, lembu sapi, tetapi yang Tuhan minta dari kita adalah korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saat engkau bersyukur, engkau memuliakan nama Tuhan. Saat engkau bersyukur, engkau sedang meninggikan Dia, itulah yang berkenan. Tapi ketika saudara bersungut-sungut, saudara marah-marah, saudara tidak bersyukur, itu artinya kita tidak memuliakan Allah, kita tidak lagi membawa korban. Ya, mari kita terus belajar saudara untuk mempersembahkan korban yang berkenan kepada Tuhan. Satu-satunya korban yang berkenan kepada Allah itu adalah ucapan syukur. Ya, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita belajar dari mulut kita ini mengucapkan hal-hal yang baik.
Mari kita belajar dari mulut kita ini mengucapkan perkara-perkara yang rohani. Mari kita belajar memuliakan Tuhan lewat ucapan bibir kita, bukan sungut-sungut, bukan kata-kata makian, bukan kata-kata kepahitan yang keluar, ya, tetapi yang keluar adalah ucapan syukur. Ketika bangun pagi kita berkata, terima kasih Tuhan, aku masih bisa bangun, semua karena anugerah-Mu. Ya, ketika kita mungkin dapat gaji yang tidak banyak, kita bilang terima kasih Tuhan karena aku masih memperoleh gaji, aku masih bisa bersyukur dari apa yang aku terima. Ya, mari kita belajar memuliakan Dia dengan ucapan bibir kita, saudara. Ya, tinggalkan sungut-sungut, tinggalkan amarah, tetapi bersukacitalah, bersyukur. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Selain kita mengucapkan syukur sebagai korban kepada Tuhan, Tuhan mau juga kita ini berkorban bagi sesama kita. Jangan lupa berbuat baik. Berbuat baik itu bukan hanya dalam hal memberi uang. Ya, jangan menyalahartikan perbuatan baik, jangan menilai semua perbuatan itu cuma dengan uang, dan uang. Ada sebagian orang yang menilai bahwa perbuatan baik itu uang, dan uang, saudara. Ya, perbuatan baik itu bisa dengan perhatian kita juga mendoakan, bahkan apa yang kita bisa lakukan bagi orang yang ada di sekeliling kita, memberi bantuan bagi orang lain, saudara. Ketika dia tidak punya beras, kita bisa berbagi, memberikan dia beras. Ya, jangan lupa untuk berbuat baik, kata firman Tuhan. Ya, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, memberi bantuan, sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Hari ini kita dapat pelajaran yang penting, apa yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan tidak lagi meminta korban bakaran, korban sajian, anak lembu, sapi, domba. Tapi yang pertama yang Tuhan minta korban ucapan syukur, yaitu ucapan mulut yang memuliakan nama Tuhan. Ya, bukan sungut-sungut, bukan kepahitan yang keluar dari mulut kita. Dan yang kedua, korban seperti apa yang berkenan pada Allah waktu kita membantu orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan, melihat di sekeliling kita orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan, ya. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang miskin, saudara. Jadi saudara, mari ya kita terus mengejar apa yang berkenan pada Tuhan. Kita mau lakukan korban yang berkenan kepada Tuhan, bukan hanya menyenangkan hati manusia, tapi sungguh-sungguh itu menyenangkan hati Tuhan.